beli obat apa. Itu kan taklid namanya. Dan kita tidak tanya, ini mana dalilnya ini, kalau ini sakit kepala sembuh kan enggak. Kalau sembuh, ya sudah kita minum. Jadi taklid itu sebenarnya enak. Karena kita tidak perlu belajar cara buat obat, bahannya dari apa. Itu taklid. Nah, ini pengertian ijtihad dan taklid. Mazhab. Al-madhhab huwal ahkam al-far'iyyah allati dhahaba ilaiha wa taqadaha wa ikhtaraha al-imam al-mujtahid. Mazhab adalah hukum-hukum cabang yang diambil, diyakini dan dipilih oleh seorang imam mujtahid. Itu namanya mazhab. Nah, mengapa ada ijtihad dan taklid? Memang ada, dasarnya banyak. Contohnya di dalam hadis ya, hadis Zaid bin Thabit. Rasulullah SAW bersabda, "Nadbarallahu imra'an sami'a minna haditsan fahadhizahu hatta yuballighahu ghairahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih farubba muballighin aw amin sami'in." Semoga Allah membuat cantik pada orang yang mendengar sabdaku lalu ia mengingatnya kemudian menyampaikannya seperti yang pernah didengarnya. Karena tidak sedikit orang yang menyampaikan suatu hadis dariku tidak dapat memahami. Dia hafal hadis tapi tidak ngerti sama hadisnya. Dalam riwayat lain, tidak sedikit orang yang memperoleh suatu hadis dari seseorang lebih memahami daripada orang yang mendengar hadis itu secara langsung dariku. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis tersebut memberikan beberapa faedah. Tidak semua sahabat yang menerima hadis secara langsung dari Nabi SAW memahami maksudnya. Sahabat saja tidak semuanya. Itu kata Nabi. Apalagi yang bukan sahabat. Kadang murid mereka lebih paham terhadap maksud hadis tersebut. Pemahaman lebih terhadap kandungan hadis tersebut menyangkut penggalian hukum-hukum dan masalah-masalah yang nantinya disebut dengan proses istinbat dan ijtihad. Murid-murid mereka yang memiliki pemahaman lebih terhadap hadis tadi disebut dengan mujtahid. Jadi hadis ini berarti memang mengakui ada mujtahid, ada yang bukan. Yang bukan ikut yang mujtahid. Ini ya. Ya dasarnya ya ini. Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asab falahu ajran wa idza hakama fajtahad tsumma akhta falahu ajrun. Apabila seorang hakim melakukan ijtihad lalu ijtihadnya benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Dan apabila melakukan ijtihad lalu ijtihadnya keliru, maka ia memperoleh 1 pahala. Maksudnya ini hakim yang mujtahid, bukan hakim yang ini. Dan mujtahid itu syaratnya harus hafal. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya, "Imam Ahmad, kalau orang hafal 100.000 hadis apa mujtahid?" Belum. Kalau 200.000? Belum. Kalau 300? Mungkin. Jadi Imam Ahmad tuh 300.000 katanya mujtahid. Tapi kata Wahabi cukup 1. Jadi tidak banyak-banyak. Makanya Ustadz Wahabi itu diundang ke radio tanya jawab langsung siap. Karena ya cukup itu sudah hadisnya. Kalau kita ini takut karena harus banyak hafal hadis. Kemudian hadis Abu Hurairah dan Abu Zaid Al-Juhani. Ada seorang laki-laki bekerja sebagai buruh. Apa buruh itu? Sama. Kepada seorang majikan. Lalu laki-laki itu berzina dengan istri majikannya. Lalu ayah laki-laki itu bertanya kepada orang-orang perihal perbuatan anaknya. Lalu mereka memberi jawaban bahwa anakmu harus menebus perbuatannya dengan membayar 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan pada majikannya. Lalu ayah itu membayar tebusan anaknya kepada majikan itu dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian ayah laki-laki itu bertanya kepada para ulama sahabat perihal perbuatan anaknya. Lalu mereka memberi jawaban bahwa anakmu harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Setelah bertanya. Nah, setelah itu si ayah beserta majikan anaknya menghadap kepada Rasulullah SAW.
dan melaporkan kejadian tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Ammal walidah wal ghanam faraddun 'alaik wa 'ala ibnika jildu mi'atin wa taghribu 'am. Wa amma anta ya Unis li rajulin, seorang laki, faghdu 'ala imra'ati hadza farjumha. Faghada 'alaiha Unis farajamaha. Aku akan memutuskan antara kamu berdua berdasarkan kitab Allah. Adapun budak perempuan dan 100 ekor kambing itu dikembalikan kepadamu. Dan atas anakmu berlaku hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun kamu Unis, kamu pergi ke istri majikan ini lalu kamu rajam dia. Dirajam karena sudah punya suami, musuhan. Nah, hadis tersebut mengandung beberapa faedah. Pertama, laki-laki tadi walaupun termasuk sahabat Rasul masih bertanya kepada beberapa sahabat tentang perbuatan anaknya. Lalu banyak sahabat mengeluarkan fatwa yang keliru. Itu sahabat masih keliru. Muridnya Rasulullah. Kemudian ia bertanya kepada beberapa ulama sahabat. Lalu Rasulullah SAW mengeluarkan fatwa sesuai dengan pendapat para ulama tersebut. Kisah ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang mendengar langsung hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum. Ijtihad hanya boleh dan dapat dilakukan oleh para ulama tertentu yang memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, yang cukup. Hadis Jabir bin Abdullah, kata Jabir, kami keluar dalam suatu perjalanan. Di tengah perjalanan ada seorang laki-laki di antara kami tertimpa batu dan mengenai kepalanya sehingga bocor. Lalu pada malam harinya laki-laki itu bermimpi basah. Sudah sakit masih mimpi. Mungkin karena capek ya, kadang capek itu kan bisa ihtilam. Kemudian ia minta fatwa kepada orang-orang yang bersamanya dan mereka berkata, kamu harus mandi. Kepalanya sudah bocor, harus mandi. Setelah itu laki-laki itu mandi dan ternyata menjadi penyebab kematiannya karena pendarahan. Kemudian kejadian itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, kata beliau, qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyis su'al innama kana yakfi ayyatayammam wa ya'sir aw ya'sib syakka musal ala juhayya khirqatan thumma yamsah 'alaiha wa yaghsil sa'ira jasadi. Mereka telah menjadi penyebab kematiannya. Allah akan membalas mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Sesungguhnya penyembuh dari kebodohan itu adalah bertanya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan sobekan kain, lalu mengusapnya dan membasuh selainnya. Ini artinya bagaimana? Hadis ini memberikan beberapa kesimpulan. Rasulullah SAW melarang mengeluarkan fatwa bagi mereka yang belum memiliki dasar pengetahuan yang benar. Tidak boleh berfatwa kalau belum alim itu. Walaupun benar, berdosa. Kemudian Rasul mendoakan mereka atas fatwanya yang menjadi penyebab kematian seorang muslim dengan balasan serupa. Dibalas itu. Andaikan ijtihad itu dapat dilakukan oleh setiap orang, niscaya Rasul tidak akan mengecam orang yang telah mengeluarkan fatwa padahal dia bukan ahlinya. Ini kata Palau. Kemudian bukti sejarah. Dalam kitab-kitab mustalah hadis disebutkan bahwa para mufti dari kalangan sahabat tidak sampai 10 orang. Sahabat Nabi. Ada yang mengatakan hanya 6, masih lebih banyak mufti Malaysia, muftinya sahabat. Jadi lebih hebat orang Nusantara sebenarnya dari. Ada yang mengatakan hanya 6 orang. Tetapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sekitar 200 orang sahabat yang telah mencapai derajat mujtahid. Dalam kitab Ulumul Hadis ya, karangan Ibnu Shalah, an Ahmad bin Hanbal, laisa ahadun min ashabin Nabi SAW yurwa anhu fil fatwa aktsaru min Ibnu Abbas. Tidak ada sahabat yang paling banyak fatwanya melebihi Ibnu Abbas.
Karena Ibnu Abbas ini memang rajin. Oleh Rasulullah pernah didoakan, dan begitu Rasulullah wafat, para sahabat semuanya didatangi. Dan diakui oleh guru-gurunya sampai siapa? Pada waktu Khalifah Umar menjadi khalifah, Ibnu Abbas ini menjadi konsultan. Apa konsultan itu? Penasehat. Akhirnya mustasyar ya. Akhirnya para sahabat yang punya anak, yang anaknya seusia Ibnu Abbas, banyak yang iri dan protes. Amirul Mukminin, kenapa Ibnu Abbas jadi konsultan? Anak kita juga seperti dia. Kenapa anak kita tidak dipakai? Sayyidina Umar tidak jawab. Begitu suatu saat para sahabat berkumpul, ditanya, coba gimana yang dimaksud firman Allah dalam surah An-Nasr itu, dalam surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, itu bagaimana maksudnya? Lalu kata para sahabat, itu gampang Amirul Mukminin. Muhammad, kalau kamu ini sudah menang dan orang masuk Islam, ya kamu banyak baca istighfar, kan begitu saja. Semuanya jawab begitu. Lalu Ibnu Abbas tanya, gimana Ibnu Abbas menurut kamu? Oh, enggak begitu Amirul Mukminin. Apa? Itu isyarat Rasulullah akan wafat. Kalau Mekah sudah ditaklukkan, lalu orang Arab banyak yang masuk Islam, berarti Rasulullah akan wafat. Karenanya Rasulullah diperintahkan banyak istighfar. Akhirnya yang lain itu, wah, kok begitu ya pemahamannya. Jadi ada isyarat yang, karenanya katanya Sayyidina Ali, Ibnu Abbas yanzuru ila zahril ghaib min sitrin raqiq. Ibnu Abbas ini melihat terhadap perkara yang gaib dari tabir yang sangat tipis. Kalau kita tabirnya tebal, tapi Ibnu Abbas tipis sekali, jadi kelihatan. Kata Sayyidina Ali. Karenanya Ibnu Abbas ini paling banyak. Kemudian kata Imam Ahmad, wa rawaina an Ahmad ayo manil abadilah. Siapa abadilah? Ya ini Abdullah bin Abbas. Kemudian Al-Baihaqi berkata, Ibnu Mas'ud, ini ya para sahabat yang banyak fatwanya. Kemudian lam yakun min ashabin Nabi sallam lahu ashab yaqumuna biqauli fil fiqh la salasah. Sahabat Nabi tidak ada yang punya banyak murid. Tidak ada sahabat Nabi yang punya banyak murid dalam fikih itu hanya 3. Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas. Jadi fuqahnya sahabat yang banyak muridnya 3 orang ini. Kana likulli rajulin minhum ashabun yaqumuna biqauli wa yuftuna an-nas. Nah, 3 orang ini yang punya banyak murid, yang apa? Yang menjelaskan pandangan gurunya dan berfatwa. Yang lain tidak. Kemudian kata wajatu ilmu ashabina sallam ila intaha ila sittatin. Ilmunya sahabat itu ada pada 6 orang katanya. Siapa? Umar, Ali, Abi Zaid, Abi Darda, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ilmunya yang 6 ini kembali kepada 2 orang, Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Karena memang Masruq ini muridnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini bukti kesejarahan ya. Bahkan apabila kita mencermati buku-buku sejarah, akan kita dapati mayoritas umat Islam pada masa salaf, generasi abad 1 sampai abad 3 bukan mujtahid. Itu masa salaf. Mereka menjadi muqallid terhadap para mujtahid yang ada pada masa itu. Kesimpulannya, masihkah Anda mau berijtihad? Kira-kira kan begitu. Jadi muridnya Rasulullah itu tidak semuanya mujtahid. Kalah dengan muridnya Syekh bin Baz. Kemudian ini ya tentanglah kalau memang ijtihad dan taklid itu ada, lalu bagaimana sebenarnya sejarah bermadzhab? Kita kan juga harus tahu mengapa ada bermadzhab. Ini kan ada sejarahnya. Dalam kitab Al-Insaf fi bayani asbabil ikhtilaf ya. Al-Imam Waliyullah Ad-Dahlawi berkata pada abad pertama dan kedua Hijriah
masyarakat belum secara keseluruhan melakukan taklid terhadap satu mazhab fikih tertentu. Abu Thalib Al-Makki dalam Qutul Qulub mengatakan kitab-kitab dan kumpulan-kumpulan pendapat para ulama adalah hal baru dalam Islam. Mengikuti pendapat para ulama, berfatwa sesuai dengan mazhab seorang ulama tertentu, mengambil pendapatnya, menceritakannya dalam setiap persoalan yang dihadapi, dan mempercayai mazhabnya bukan hal yang populer pada abad pertama dan kedua Hijriah. Kemudian dalam hukum-hukum yang menjadi kesepakatan kaum muslimin dan para mujtahid, masyarakat pada waktu itu hanya mengikuti Nabi. Sedangkan berkaitan dengan kewajiban sehari-hari seperti tata cara berwudu, mandi, hukum-hukum sholat, zakat dan lain-lain, mereka belajar kepada orang tua dan guru-guru agama setempat secara turun-temurun. Jika terjadi persoalan baru yang perlu penyelesaian hukum, mereka meminta fatwa kepada mufti yang mereka temui tanpa memandang mazhabnya secara khusus. Baru setelah abad kedua Hijriah, tradisi bermazhab dengan mengikuti mazhab-mazhab yang dibangun oleh para mujtahid tersebar luas di kalangan masyarakat muslim secara keseluruhan. Jadi setelah abad kedua semuanya bermazhab, tidak ada yang bermazhab. Sedikit sekali pada waktu itu orang yang tidak mengikuti mazhab mujtahid tertentu. Nah, bermazhab inilah yang menjadi kewajiban mereka pada saat itu. Ini mazhab Hanafi ya. Jadi karena kalau tidak bermazhab itu tidak bisa belajar fikih secara tuntas, tidak bisa. Sulit. Orang kalau tidak bermazhab, dan orang ini kalau belajar fikih tidak satu mazhab, biasanya ilmunya tidak tahqiq. Karenanya orang yang tafakuhnya hanya di university, tidak pernah ditalaki kepada syuyukh mulazamah, tidak bisa tahqiq ilmunya. Apalagi yang dibaca kitab Mausu'ah, Fiqhul Islami, hilang semua bacaannya. Kalau ditanya membingungkan. Ini sejarah perkembangan mazhab Hanafi, sejarah perkembangan mazhab Maliki, dibaca sendiri. Sejarah mazhab Syafi'i, kemudian sejarah mazhab Hambali. Nah, jadi sejarah bermazhab seperti itu. Kalau bermazhab memang seperti itu, mengapa kita ini mengikuti mazhab 4? Kau tidak ikut yang lain? Kita ini mengapa mengikuti mazhab atau bermazhab? Sebenarnya yang wajib pada kita itu adalah mengikuti Al-Quran dan hadis, tapi ikut secara benar. Bermazhab ini cara yang mudah untuk ikut Al-Quran dan hadis. Kalau tidak bermazhab tidak bisa, sulit. Karena ulama-ulama yang ahli Al-Quran dan hadis semuanya berkelompok dalam mazhab. Tidak ada yang tidak bermazhab. Alasannya apa? Pertama, kita ini kan berkewajiban mengikuti ulama. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, menurut para ulama seperti Abdullah bin Abbas dan lain-lain, yang dimaksud dengan ulil amri dalam ayat tersebut adalah para ulama. Berarti taat kepada para ulama. Tentu maksud taat ya, dalam ayat tadi dengan memakai redaksi dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu, mengantarkan pada pengertian bahwa Allah menempatkan ketaatan kepada ulil amri dalam satu paket dengan ketaatan kepada rasul, sehingga memberikan kesimpulan bahwa mentaati para ulama berarti mentaati rasul. Demikian pula sebaliknya, tidak taat ulama berarti tidak taat rasul. Kemudian yang kedua, mengapa kita ini ikut mazhabul arba'ah, kok tidak yang lain? Karena ada isyarat petunjuk dari Rasul. Para imam mujtahid yang 4 telah mendapat taufik, tazkiyah, pujian dari Rasul agar diikuti kaum muslimin. Sehingga dengan adanya taufik itu, tazkiyah itu tidak memungkinkan kaum muslimin terjerumus dalam kesesatan dengan mengikuti mazhab mereka. Rekomendasi ini sifatnya ada dua macam.
Ada yang bersifat ijmal ya, rekomendasi yang bersifat umum dari Rasulullah SAW tentang para imam mazhab 4. Rekomendasi ijmal ini dapat dilihat dengan memperhatikan masa kehidupan para imam mazhab yang 4. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150, Imam Malik bin Anas 179, Imam Syafi'i 204, Imam Ahmad 241. Berarti mereka hidup pada masa ulama salaf. Jadi memperhatikan tahun wafatnya para imam yang 4 ini dapat kita simpulkan bahwa mereka hidup pada masa generasi salaf, yaitu generasi yang dinilai sebagai sebaik-baik generasi dan sebaik-baik umat berdasarkan hadis khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Berarti kita ikut khairul qurun. Dalam hadis lain, tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani wa liman ra'a man ra'a man ra'ani. Ini kan 3 kurun berarti. Kebahagiaan bagi orang yang melihatku, dan bagi orang yang melihat orang yang melihatku, dan bagi orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihatku. 3 generasi. Kemudian berdasarkan hadis ini mengikuti mazhab yang dibangun oleh imam mujtahid yang 4, berarti mengikuti generasi salaf yang dinilai sebagai sebaik-baik generasi dan sebaik-baik umat. Logikanya kan begitu. Kemudian yang kedua ada rekomendasi tafsili yang secara khusus, yaitu pujian yang bersifat terperinci dari Rasulullah SAW menyangkut para imam mujtahid. Jadi para imam mujtahid yang 4 selain mendapat rekomendasi secara ijmal yang masuk dalam hadis-hadis sahih seperti di atas, juga mendapat pujian secara khusus. Untuk Imam Abu Hanifah misalnya ya, misalnya berkaitan dengan Imam Abu Hanifah, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana al-ilmu bis-suraya latana walahu unasun min abna'i Faris." Andaikan ilmu agama itu bergantung di bintang 7, niscaya akan dijamah oleh orang-orang dari putra Parsi. Kata sebagian ulama, ini maksudnya Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang lain. Karena ternyata muhaddisun banyak orang Persia, ashabul kutubus sittah. Dan ini Abu Hanifah Persia. Kemudian jadi menurut para ulama seperti Al-Hafidz As-Suyuti dan lain-lain, hadis tersebut paling tepat sebagai isyarat dan rekomendasi terhadap Imam Abu Hanifah. Karena dari sekian banyak ulama yang berasal dari keturunan bangsa Parsi, hanya Imam Abu Hanifah yang memiliki reputasi dan popularitas tertinggi, diikuti oleh banyak orang. Kemudian berkaitan dengan Imam Malik, ada hadis yushiku ayyadriban nasu akbadal ibil yatlubuna al-ilm fala yajiduna ahadan a'lama min alimil Madinah. Hampir datang suatu masa orang-orang bepergian dengan cepat dari negeri-negeri yang jauh dalam rangka mencari ilmu. Lalu mereka tidak menemukan orang yang lebih alim daripada seorang alim di Madinah. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Kata para ulama, menurut para ulama seperti Imam Sufyan bin Uyainah, Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi dan lain-lain, hadis tersebut isyarat dan rekomendasi terhadap Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Karena dari sekian banyak ulama Madinah, hanya Imam Malik yang memiliki reputasi dan popularitas tertinggi, paling banyak diikuti orang. Jadi oleh Rasulullah sudah dapat pujian. Imam Syafi'i, ada hadis alimu Quraisyin yamla'ul ardu ilma. Seorang alim dari suku Quraisy, ilmunya akan menyebar ke berbagai tempat di bumi. Melalui usul fikihnya, tidak ada yang seperti Imam Syafi'i. Melalui usul fikih dan mustalah hadis. Mustalah hadis itu sebagian kaidahnya mengambil dari kitab Ar-Risalah. Ini Imam Syafi'i. Jadi kata para ulama, menurut para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Baihaqi, Abu Nuaim, As-Suyuti dan lain-lain, hadis tersebut isyarat dan rekomendasi terhadap Imam Syafi'i. Karena dari sekian banyak ulama yang berasal dari suku Quraisy,
Hanya Imam Syafi'i yang memiliki reputasi dan popularitas tertinggi dan diikuti oleh mayoritas umat hingga sekarang. Mazhab terbesar itu mazhab Syafi'iyah. Di mana-mana terbanyak Syafi'iyah. Itu petunjuk Rasulullah. Nah, berdasarkan paparan di atas dengan mengikuti mazhab 4 yang telah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya lebih baik bagi kita daripada mengikuti mazhab lain yang tidak mendapat rekomendasi dari beliau. Wahabi itu, kalau Wahabi bukan taufik, tapi jarhun dari Rasulullah. Karena najd itu qarnus syaitan. Kan tidak boleh berarti itu ikut Wahabi. Karena tanduk setan. Kemudian yang ketiga, mengapa kita ini bermazhab? Alasannya ijma' ulama, ijma' para ulama di setiap daerah dan dalam setiap masa tentang wajibnya mengikuti mazhab 4 tersebut. Sehingga ijma' ini sangat kuat. Karena seperti dimaklumi dalam suatu ijma' terdapat suatu ide, pendapat yang dilahirkan oleh pemikiran sekian banyak akal yang cerdas dan utama dalam memecahkan suatu persoalan yang dihadapi, sehingga tidak memungkinkan terjerumus dalam kesalahan. Ini ijma'. Konsensus ijma' para ulama tersebut terhadap wajibnya mengikuti 4 mazhab tadi didasarkan pada 2 hal. Pertama, kesepakatan ulama yang mengatakan bahwa setelah generasi para imam yang 4 tidak ada lagi ulama yang mencapai derajat mujtahid mutlak, yang mustakil, itu tidak ada. Hal lain yang juga melandasi kesepakatan para ulama dalam mewajibkan mengikuti salah satu mazhab 4 adalah kesepakatan mereka serta secara faktual, realita, didukung oleh realita kesejarahan yang menetapkan bahwa dari sekian banyak mazhab yang dibangun oleh para mujtahid mutlak dari generasi salaf yang dapat bertahan hingga sekarang melalui arena kompetisi dan seleksi sejarah hanya mazhab 4. Yang lain tidak kuat, kalah hujah. Mazhab 4 ini sampai sekarang bertahan. Kemudian 4 imam ini punya integritas. Apa integritas? Sama ya. Jadi dalam mengamalkan hukum-hukum agama kita diharuskan sangat berhati-hati. Sehingga kita tidak dibolehkan mengikuti pendapat orang yang belum diyakini kealimannya, atau diragukan keilmuannya, atau diragukan dalam pengamalan ilmunya, dan atau tidak diketahui kepada siapa mereka belajar. Harus jelas gurunya siapa, belajarnya di mana. Dalam hal ini para ulama menetapkan bahwa di antara syarat mujtahid yang dapat diikuti hasil ijtihadnya adalah harus diketahui bahwa ia memperoleh ilmunya dari para ulama yang memiliki keahlian di bidangnya. Disaksikan memiliki ketelitian yang akurat terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dan tidak memiliki sifat-sifat kepribadian yang tercela dalam hal ilmu pengamalan dan akidah. Nah, dalam hal ini Imam Malik bin Anas berkata, jangan mengambil ilmu agama dari kalangan ahli bid'ah. La ta'khudhul ilma an ahli bid'ah wa la ta'khudhu, dan jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak diketahui belajar kepada ahlinya. Jangan pula dari orang yang berdusta dalam berbicara kepada orang, walaupun tidak berdusta dalam menyampaikan hadis. Nah, sebelum Imam Malik, Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Jadi pertimbangkan dari siapa kamu mendapatkan ilmu agama. Harus mencari guru yang benar-benar thiqah. Nah, kesimpulannya, apakah yang menjadi dasar mayoritas umat Islam dalam mengikuti dan dalam bermazhab? Pertama, perintah Al-Quran, petunjuk Rasul, kesepakatan para ulama, integritas mazhab 4. Nah, ini mazhab-mazhab fikih yang ada ya. Mazhab Sufyan, Malik, Hasan Basri, Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, Auza'i, Asy-Syafi'i, Laits bin Sa'ad, Ishaq bin Rahawayh, Abu Thawr, Ahmad bin Hanbal, Dawud Az-Zahiri, Ibnu Jarir At-Tabari. Ini yang ada. Kalau sekarang yang Ahlus Sunnah ada 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.
Yang di luar Ahlus Sunnah ada mazhab Imami, Ja'fari, ini mazhab palsu ini. Kemudian mazhab Zaidi ya. Syaukani, mazhab Ibadhi Khawarij di Oman. Jadi ada berapa? Larangan taklid kepada selain mazhab 4. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, fatwanya Imam Al-Ashkhar Al-Yamani, naqalatus shalah al-ijma' ala annahu la yajuz taqlidu ghairil a'immatil arba'ah. Ay hatta al-amal li nafsihi fadlan anil qada'i wal fatwa. Jadi telah disepakati tidak boleh taklid kepada selain imam 4 walaupun untuk diamalkan sendiri, apalagi untuk dijadikan keputusan dalam qada dan fatwa. Mengapa? Li'adami thiqati binisbatiha li arbabiha. Karena sulitnya mempercayai pendapat itu benar-benar pendapatnya imam yang bersangkutan biasani dalam at-tahrif at-tabdil, dengan sanad-sanad yang tidak memungkinkan terjadinya tahrif dan tabdil. Mazhab Zaidiyah, seperti mazhab Zaidiyah ini tidak boleh diikuti. Wa in kana huwa imaman min a'immatid din, walaupun Imam Zaid ini termasuk imam, wa alaman shalihan lil mustarsyidin, ghairu an ashabahu nasabu ila tasahul fi katsir li adam ya'tina'ihim bi tahriri madhhabi. Karena murid-muridnya Imam Zaid ini sangat menisbatkan Imam Zaid pada tasahul dalam banyak persoalan. Karena murid-muridnya tidak memperhatikan untuk meneliti mazhabnya. Bi khilafil madzahib al-arba'ah. Ini Zaidiyah. Yang populer di kalangan Sunni di Nusantara ini mazhab Dawud Az-Zahiri. Dalam bab nikah, dalam mazhabnya Dawud Az-Zahiri itu nikah tidak usah wali, tidak usah saksi, asalkan janda. Apa janda itu? Sama ya. Jadi kalau menikah dengan janda menurut Imam Dawud tak perlu wali, tak perlu saksi. Itu di kitab-kitab fikih ada. Ya cuma nikahnya saja. Tapi kata Ibnu Hazm di dalam madhab Dawud Az-Zahiri, memang akad nikahnya bagi yang janda tak perlu wali, tak perlu saksi, cukup berdua. Tapi harus walimah, harus mengadakan walimah. Berat juga kan? Kan mazhab itu kan beda ya. Kalau menurut Syafi'i dan Hambali harus ada wali dan 2 saksi. Kalau menurut Maliki cukup wali, tidak usah saksi. Cuma setelah mau berkumpul itu harus diumumkan bahwa ini sudah saya nikahkan. Kalau mazhab Hanafi cukup saksi 2 orang, tak perlu wali, walaupun masih gadis. Akhirnya kata mazhab Dawud Az-Zahiri, oh berarti wali dan saksi ini tak kuat. Buktinya Abu Hanifah wali tak wajib, Imam Malik saksi tak wajib. Ya sudahlah, menurut saya tak wajib semua gitu. Jadi tak wajib, tapi harus janda. Cuma ini persoalannya, yang bercerita ini kitab-kitab Syafi'iyah. Kitabnya Dawud tidak sampai pada kita. Benar apa tidak? Tapi kalau sebagian ulama, kalau kita ini terpaksa, kalau tidak nikah ini nanti bisa berzina, wajib ikut Dawud Az-Zahiri. Bisa wajib, agar keluar dari perbuatan dosa. Wah ini senang ini ya. Ini fikih yufrah. Ini larangan taklid selain mazhabul arba'ah. Syiah Imamiyah menurut Nahdlatul Ulama tidak boleh ditaklid. Hadratus Syekh Syim Asy'ari wa minhum rafidhiyun yasubbuna sayyidana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Di antara mereka aliran sesat adalah golongan Rafidhah yang suka mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Mazhab Imami dan Zaidi menurut Nahdlatul Ulama walaysa madhhabun fi hadhil azminatil mutaakhirah bihadhihi sifah illa al-madzahib al-arba'ah. Allahumma illa madhhab Imami wa Zaidiyah wa hum ahlul bid'ah la yujuzul i'timad ala aqabilihim. Tidak ada suatu mazhab sekarang ini memenuhi kriteria yang demikian itu kecuali mazhab arba'ah, kecuali mazhab Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah. Mereka adalah ahlul bid'ah yang tidak boleh berpegang kepada pandangan-pandangan mereka. Jadi kita tidak boleh.
Non madzhabul arba'ah menurut Nahdlatul Ulama, amma ahlus sunnah fahum ahlut tafsir wal hadis wal fiqh fa innahum al muhtadun al mutamassikun bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu ar-rasyidin. Fahum at-taifatun najiyah qalu wa qad ijtama'a al-yawm fi madzhab arba'ah al-hanafiyyun wasyafi'iyyun malikiyun hanbaliyun. Wa man kana kharijan an hadhihi al-arba'ah fi hadha az-zaman fahuwa minal mubtadi'ah. Yang keluar dari mazhab 4 berarti ahli bid'ah. Ini masalah taklid. Jadi taklid selain mazhabul arba'ah ini tidak boleh. Nah, kemudian kita sekarang ini keutamaan mazhab Syafi'i. Ini penting karena kita ini Syafi'iyah. Nah, ini ada kitab namanya Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf, karangan Ad-Dahlawi. Al-Imam Syah Waliyullah Ad-Dahlawi Al-Hanafi, seorang ahli hadis dan pakar fikih berkebangsaan India, memberikan kesaksian tentang keistimewaan mazhab Syafi'i dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Ditinjau dari 3 hal. Pertama, ditinjau dari aspek sumber daya manusia. Mazhab Syafi'i adalah mazhab terkaya, memiliki mujtahid mutlak dan mujtahid mazhab. Paling top. Mazhab yang paling banyak memiliki pakar usul fikih, teologi, tafsir dan syarih. Pensyarah hadis, komentator hadis. Kemudian ditinjau dari segi materi keilmuan. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling kokoh dari segi sanad dan periwayatan. Sanadnya paling kuat. Paling kuat dalam autentisifikasi teks-teks perkataan imamnya, mentaufik. Jadi perkataan Syafi'i sebenarnya bagaimana? Syaratnya luar biasa. Paling bagus dalam membedakan antara perkataan Imam Syafi'i dengan pandangan murid-muridnya. Dan paling kreatif dalam menghukumi kuat dan tidaknya sebagian pendapat dengan pendapat yang lain dalam mazhab. Kalau mazhab lain tidak kreatif. Ini kata Ad-Dahlawi, beliau Hanafi. Ditinjau dari segi referensi, rujukan, hadis-hadis dan asar yang menjadi sumber materi fikih mazhab Syafi'i telah terkodifikasi, terbukukan dan terlayani dengan baik. Hal ini belum pernah terjadi kepada mazhab lain. Jadi kitab-kitab hadis itu paling pas menjadi marojiknya Syafi'iyah. Pada yang lain tidak pas, kurang pas. Nah, di antara materi mazhab Syafi'i adalah Al-Muwatta, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Nasa'i, Daruqutni, Baihaqi, Baghawi. Nah, kemudian Ad-Dahlawi berkata, "Inna man hadda madhhab asy-Syafi'i yakunu mahruman an madhhabil ijtihad al-mutlaq." Barang siapa yang menentang mazhab Syafi'i, maka ia akan terhalang dari mazhab ijtihad mutlak. Karena paling banyak mujtahid mutlaknya. Selanjutnya Ad-Dahlawi mengakhiri kesaksiannya dengan berkata, "Wa inna ilmal hadis wa qad aba ayyunasih liman lam yatadaffal 'ala asy-Syafi'i wa ashabi radhiyallahu ta'ala anhum wa kuntu failiyahum 'ala adabi fala ara syafi'an siwal adabi." Sesungguhnya ilmu hadis benar-benar enggan, tidak mau memberi dengan tulus kepada orang yang tidak membenalu. Apa benalu itu? Kepada Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Artinya, orang itu kalau benar-benar ingin menjadi pakar hadis harus bersekolah di madrasah mazhab Syafi'i. Kalau tidak belajar di mazhab Syafi'i tidak bisa. Mengapa? Karena mayoritas pakar hadis mazhabnya Syafi'i. Jadi kesaksian Ad-Dahlawi di atas bahwa mazhab Syafi'i merupakan perintis dan pemimpin umat Islam dalam ilmu hadis sangat penting. Mengingat reputasi keilmuan Ad-Dahlawi sebagai seorang pakar hadis dan fikih yang bermazhab Hanafi, bukan pengikut Syafi'i. Jadi wal haqqu ma syahidat bihil a'da'u, yang mengakui orang lain, kita ini bagus. Kesaksian tersebut diperkuat dengan fakta sejarah bahwa pada masa silam istilah ahli hadis identik dengan para ulama mazhab Syafi'i.
Dalam kitab Al-Jawahir wad Durar fi tarjamati Syekhul Islam Ibnu Hajar, karangan Imam As-Sakhawi, Al-Hafidz As-Sakhawi berkata, qala An-Nawawi wa nahika bihi diyanatan wa wara'an wa ilman fi zawaidir rawdah min babil waqf wal muradu bi ashabil hadits al-fuqaha asy-Syafi'iyyah wa bi ashabir ra'yi al-fuqaha al-Hanafiyah wa ma ahaqqahum bil wasfi bidzalik. Imam Nawawi berkata, betapa hebatnya beliau dalam segi keagamaan, kewaraan dan keilmuan dalam Zawaidir Rawdah pada bagian bab waqaf. Yang dimaksud dengan ahli hadis adalah fuqaha Syafi'iyah. Jadi dulu itu kalau ada istilah ahli hadis, maksudnya Syafi'iyah. 80% ahli hadis mazhabnya Syafi'i. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Uzaimah, Hibban, Adi, Nu'aim, Daraqutni, Al-Hakim, Khatib, Al-Baihaqi, Sakir, Sam'ani, Silafi, An-Najjar, Al-Mizzi, Az-Zahabi, semuanya Syafi'iyah. Dan kitab-kitab hadis itu rata-rata tulisan Syafi'iyah. Nah ini ya, ini hal yang luar biasa. Sekarang ini orang-orang Wahabi di mana-mana mengaku ahli hadis. Mereka kalau ditanya, kamu mazhabnya siapa? Mazhab ahli hadis. Mazhabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka. Ternyata hadisnya cuma satu. Karenanya kalau mereka saya temu mereka, saya katakan antum bukan ahli hadis, tapi ahli hadas. Mereka itu ya. Mungkin khalas. Hah? Apa talfik? Talfik mau dibicarakan? Kita masuk dalam masa berbicara masalah anda yang tinggal tadi masalah talfik, khususnya tasawuf kalau tidak ada amal macam coba lebih kurang dalam nambah lagi ya. Jadi kita bersama dengan masalah talfik. Ya. Apa? Yang masalah talfik itu menurut jumhur ulama tidak boleh. Kita bicara talfik, kemudian berbicara tradisi Nusantara. Jadi hukum ijtihad, taklid dan talfik. Ijtihad dan hukumnya ya. Ini definisi ijtihad. Nah, ijtihad itu hukumnya wajib bagi orang yang telah mencapai derajat mujtahid dan haram bagi orang yang belum mencapai derajat mujtahid. Nah, kita itu kalau mau berijtihad pikir sudah sampai apa belum? Kalau sudah sampai berarti wajib dapat pahala. Kalau belum sampai berarti haram. Hukum ijtihad ya. Kemudian kriteria seseorang telah mencapai derajat ijtihad ada 8. Ini syaratnya mujtahid. 1. Mengetahui makna-makna ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran, baik makna dari segi bahasa maupun makna dari segi syar'i. Ini bukan tahu dari terjemahannya, bukan. Memang kita tuh hafal maknanya Al-Quran. Kalau dari terjemahannya siapa yang tidak tahu? Wahabi itu dari terjemahannya biasanya. Nah, makna dari segi bahasa ini maksudnya mengetahui makna-makna mufradat, kalimat yang tersusun ya, murakkabat dan kekhususannya dalam memberikan makna dengan menguasai bahasa Arab dari segi ilmu shorof, nahu, ma'ani, bayan dan seluruh disiplin ilmu ma'ani. B. Makna dari segi syar'i dengan mengetahui ilat dan makna-makna yang berpengaruh terhadap hukum. Ragam petunjuk dalalatul alfaz terhadap makna baik berupa ibarat, isyarat, dalalah dan iqtida, mafhum dan mantuk, dan mengetahui bagian-bagian lafal berupa am, khas, mustarak, mujmal dan lain-lain. Yang kedua, mengetahui hadis-hadis ahkam baik dari segi bahasa maupun dari segi syar'i.
Ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh dalam Al-Quran dan hadis, dalam ayat-ayat hadis-hadis tertentu. Keempat, menguasai masalah-masalah ijma dan posisi-posisi objeknya, sehingga hasil ijtihad yang dilakukan tidak akan berlawanan dengan ijma. Kemudian kelima, mengetahui macam-macam qiyas dan syarat-syaratnya, ilat-ilat hukum serta metode istinbat, penggaliannya dan teksnya dari teksnya, masalih masyarakat dan konsep-konsep syarak yang universal. Mengetahui ilmu bahasa Arab dari aspek bahasa, nahwu, shorof, ma'ani, bayan dan badi'. 7. Mengetahui ilmu usul fikih sebagai pilar fondasi mujtahid dalam berijtihad. Mengetahui maqasidus syariah yang bersifat general dalam istinbat hukum-hukum. Ini syaratnya mujtahid. Jadi kalau ada orang mujtahid, kamu yang mana yang dikuasai kok sudah berijtihad? Belum ya, kalau belum ya tak usah. Taklid, at-taklid huwa al-amal biqaulil mujtahid min ghairi ma'rifati dalilih. Taklid adalah mengamalkan pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya. Taklid hukumnya wajib bagi orang yang belum mencapai derajat mujtahid, dan haram bagi seorang mujtahid dalam menghadapi persoalan yang dihadapi, walaupun dia hafal ratusan ribu hadis. Imam Az-Zahabi itu ya, Az-Zahabi kan al-hafidh, tapi kan bukan mujtahid. Pada waktu sakit menjelang wafatnya, tanya sama Imam As-Subki, Qadil Qudat, Imam Subki, saya ini boleh jama' apa enggak? Padahal ahli hadis itu tanya. Dan beliau fikihnya yang ngerti, tapi kan ada yang mujtahid. Nah, mazhabnya Syafi'i, masih tanya. Yang sekarang ini ya hadis ya tidak hafal. Itu sudah mujtahid. Kemudian seorang muqallid boleh memilih dalam bertaklid kepada salah satu mazhab yang 4. Ia juga boleh berpindah ke mazhab lain setelah sebelumnya mengikuti mazhab pertama, baik berpindah selamanya atau berpindah dalam sebagian hukum saja, meskipun tanpa ada kebutuhan yang menuntutnya. Misalnya kita melancong kemana, ini ketemu dengan orang perempuan, bapaknya di mana? Bapak ke luar negeri misalnya, kawin, ada saksinya temannya juga, wah ikut Hanafi, tidak apa-apa. Itu namanya pindah mazhab. Kalau talfiq, at-talfiq huwal ityan bi kaifiyatin la yaqulu bihal mujtahid. Talfiq adalah melakukan suatu cara dalam ibadah maupun muamalah yang cara itu tidak dikatakan oleh seorang mujtahid. Talfiq tersebut dapat terjadi dengan cara melakukan suatu perbuatan dengan taklid kepada dua mazhab atau lebih, yang mengantarkan pada cara yang tidak diakui oleh kedua mujtahid tersebut. Contohnya, talfiq dalam ibadah misalnya seseorang berwudu dengan hanya mengusap sebagian kepala karena taklid kepada mazhab Syafi'i. Lalu mau berangkat ke masjid, ia memegang istrinya dulu dengan taklid kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang tidak membatalkan. Nah, kemudian ia menunaikan sholat dengan wudu tersebut. Wudu yang digunakan sholat oleh orang tersebut tidak diakui oleh ketiga imam mazhab di atas. Mengapa tidak diakui? Imam Syafi'i telah menganggap wudunya batal karena menyentuh istrinya. Imam Abu Hanifah tidak mengesahkan wudunya karena tidak mengusap seperempat kepala, cuma sebagian. Imam Malik tidak mengakui wudunya karena tidak mengusap seluruh kepala atau karena tidak menggosok anggota wudunya. Jadi kata Imam Malik, kamu udah ikut saya kamu. Jadi besok di akhirat yang begini ketemu Imam Syafi'i tidak diakui, kamu udah ikut saya, kamu nyentuh istrinya. Semuanya tidak mengakui, ini namanya talfiq. Hukumnya bagaimana talfiq? Dalam Raddul Muhtar, annal hukmal mulaffaq batilun bil ijma'. Wa annar ruju' anit taqlid ba'dal amal batilun ittifaqat. Wa huwal mukhtar fil madhab. Hukum yang ditalfiq adalah batal berdasarkan ijma'.
Mencabut taklid setelah mengamalkan adalah batal berdasarkan kesepakatan ulama. Jadi dia misalnya wudhu mazhab Syafi'i, wudhunya ikut Syafi'i, setelah itu menyentuh istrinya, setelah menyentuh, wah Hanafi sajalah, langsung sholat, tidak boleh itu. Karena sudah menyentuh. Kalau sebelum menyentuh, kalau sebelum berwudhu itu boleh itu. Tapi tidak talfik ya. Karena kebolehan taklid disyaratkan tidak disertai talfik. Ini taklid. Jadi kata ulama, wa min syurutit taqlid adamut talfiq bihaitsu tatawalladu min talfiqihi haqiqatun la yaqulu biha kullun minal imamain. Qala Ibnu Hajar. Jadi talfiq itu seperti itu hukumnya. Jelas ya? Kemudian yang terakhir ada waktu 10 menit, tradisi Nusantara. Ini tasawuf ini mestinya 1 semester ini. Tapi cukup 10 menit. Tapi ada apa-apalah. Yang penting kita punya gambaran. Kalau tadi tasawuf itu kita sudah bicarakan sedikit ya. Kita kembali kepada Islam Nusantara. Islam Nusantara ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i. Dan Islam ini sebelum datang ke Nusantara, di Nusantara sudah banyak budaya dan tradisi. Ada orang hamil 7 bulan, ada sedekah ya. Orang ngandung 7 bulan ada sedekah di sini. Selamatan namanya apa? Kalau di Indonesia namanya, di Jawa tingkepan. Kalau 7 bulan setelah lahir dapat 1 minggu potong rambut, selamatan lagi. 40 hari selamatan lagi. Mau diletakkan di tanah sudah agak besar, selamatan lagi. Saya tahunya setelah menikah. Dulu tidak tahu waktu di belajar itu. Kok banyak sekali setelah menikah itu. Selamatan terus itu. Tahu-tahu sudah selamatan. Nah, jadi selamatan, tradisi seperti itu dulu sudah ada. Ketika Islam ini datang ke Nusantara, Islam kita, Islam ini memang bukan agama budaya, bukan agama tradisi. Tapi Islam itu tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Budaya dan tradisi itu dilihat. Kalau budaya dan tradisi ini tidak bertentangan dengan agama, Islam membiarkan. Karena biasanya di dalam tradisi terkandung nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai kemanusiaan. Seperti selamatan itu kan ada nilai kemanusiaannya. Karena membiasakan diri kita ini bersedekah dan mungkin membantu orang yang memang butuh bantuan kita. Karenanya dibiarkan. Berbagai macam sedekah itu dibiarkan. Tradisi 7 bulan itu kan dari nenek moyang kita dulu mungkin yang beragama Hindu, kan dari Islam. Ya karena itu selamatan dibiarkan. Nah untuk tradisi yang bertentangan dengan agama, kalau dihapus tidak bisa, kalau bisa dihapus maka dihapus. Atau kalau sangat prinsip dan harus dihapus, terpaksa harus dihapus. Dulu orang-orang dulu ya di Nusantara ini kalau ada keluarganya sakit, kadang menaruh bubur merah dan putih itu ditaruh di kuburan, kadang di pohon besar, kadang di sumur, kadang di perempatan jalan, di bawah jembatan. Dulu seperti itu. Karena ini tidak boleh dihapus, sajen namanya. Kalau dihapus tidak bisa dan tidak begitu prinsip, maka dicarikan solusi. Yang pertama mungkin diislamkan. Contohnya seperti apa? Budaya Hindu. Orang Hindu itu kalau ada keluarganya meninggal selama 7 hari, orang mati di Hindu kan tidak dimakamkan, tapi dibakar. Sebelum dibakar, mayat ini dibiarkan, orang-orang datang bertakziah. Yang datang itu diberi makan, diberi minuman keras,
disiapkan tempat bermain judi, sabung ayam. Setelah Islam datang, karena orang-orang selama 7 hari biasanya datang ke orang yang takziah itu, kan tentunya kalau orang datang tidak diberi makan kan tidak enak. Akhirnya kita dibiarkan memberi makan, cuma yang haram-haram itu dibuang. Lalu orang yang tiap malam datang berkumpul tetap diberi makan, cuma disuruh baca tahlilan dulu. Itu kan namanya islamisasi. Atau kalau tidak bisa diislamkan, madorotnya, apa madorot itu? Jadi bahayanya ya, kadar maksiatnya, bahayanya dikurangi, diperkecil. Contohnya seperti apa? Misalnya di Jawa Tengah, di Gunung Merapi, ada tradisi membuang kepala kerbau tiap tahun ke Gunung Merapi agar gunung tidak meletus. Setelah orang Salafi datang ke sana, langsung syirik, bid'ah, kafir, langsung begitu, kafir-kafir. Ternyata setelah diteliti oleh mereka, itu sebenarnya strategi para ulama dulu. Karena dulu yang dibuang itu anak perempuan yang masih gadis. Jadi orang Merapi punya kepercayaan kalau gunung ini tiap tahun tidak diberi tumbal, anak perempuan yang masih gadis akan meletus. Akhirnya di sana gantian. Setelah ulama datang ke sana dilarang, loh jangan pakai anak gadis. Siapa tahu ada kiai, ada ustadz, ada ulama ingin kawin lagi ke sini. Kan bisa dibuat cadangan ini. Lah terus gimana ini kiai biar tidak meletus? Lah gampang, pakai selamatan. Sembelih kerbau, dagingnya dimakan, kepalanya saja kasihkan. Kepalanya dibuang, hanya kepalanya yang dibuang. Sampai sekarang itu. Jadi madorotnya dikurangi. Karena tidak bisa. Nah, ini artinya bagaimana Islam ini memang bukan agama budaya, bukan agama tradisi. Tapi tradisi itu selama tidak bertentangan dengan agama, oleh agama kita dibiarkan, bahkan dijadikan pendekatan di dalam berdakwah. Karenanya ada wayang kulit ya, di Jawa itu ada wayang kulit. Kemudian di masjid-masjid itu sampai sekarang masih ada gendang. Katanya orang sana beduk, kalau waktunya sholat ditabuh, bang. 5 waktu. Karena orang dulu, orang-orang Jawa dulu itu senang dengan alat musik yang pakai gendang besar-besar. Setelah masuk Islam, agar mereka rajin ibadah, agar mereka mau ke masjid, gendangnya pindah ke masjid. Nah, gendangnya taruh di masjid. Jadi tiap 5 waktu kamu bertugas mukul gendangnya untuk sholat 5 waktu. Itu ulama kita dulu begitu. Nah, mengapa pendekatan tradisi budaya ini kita lakukan? Karena Islam itu dulu juga begitu. Misalnya ya, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, hijrah ke Madinah, kata Ibnu Abbas dalam riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahud yasumuna Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, lalu melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Melihat mereka puasa Asyura, faqila lahum, mereka ditanya, "Ma hadza?" Ada apa ini kamu puasa Asyura? Qalu, mereka menjawab, "Hadza yaumun shalih." Ini hari baik. Hadza yaumun najjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharaqa Fir'aun wa junudahu. Pada hari ini hari kemerdekaan kami. Hari kemerdekaan ya. Jadi pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Fasamahu Musa syukrun lillah. Karenanya Nabi Musa berpuasa karena merayakan kemerdekaan ini. Bersyukur kepada Allah. Apa jawaban Nabi dengan puasa Asyura Yahudi? Kata Rasulullah, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya lebih berhak mensyukuri Musa daripada kamu. Faswamahu, Nabi juga berpuasa, wa amaron nas bisyamihi, dan umat Islam diperintahkan puasa juga. Nah, ini kan seakan-akan berdakwah kepada Yahudi melalui pendekatan budaya.
pendekatan emosional ajaran mereka. Seakan-akan begini Yahudi, kamu masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan emosional kamu dengan Nabi kamu, Musa, tidak akan hilang. Kalau kamu ini puasa Asyura, loh setelah Islam, puasa Asyura juga, saya puasa juga. Nah, dengan cara begini orang kan, oh, berarti ajaran Islam ini tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Musa. Ini yang namanya Islam rahmatan lil alamin. Karenanya kata ini ya, ada sebuah kitab. Kitab ini karangan Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Ibnu Muflih Al-Maqdisi, ya, Ibnu Muflih Al-Maqdisi ini muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini Syekhul Islam di kalangan Wahabi. Kitab ini judulnya Al-Adabus Syar'iyyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia, dibagi-bagikan gratis kepada para pelajar. Nah, dalam kitab ini juz 2 halaman 47 ada pernyataan waqala Ibnu Aqil fil Funun. Imam Ibnu Aqil berkata dalam kitab Al-Funun, la yanbaghil khuruj min 'adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat di mana kita tinggal selama tradisi itu tidak haram. Jadi tradisi masyarakat selama tidak haram jangan ditinggalkan. Kata pepatah Arab, tarkul 'adah adawah. Meninggalkan tradisi bisa melahirkan permusuhan. Kalau satu kampung semuanya tahlilan, ada satu orang tidak tahlilan, pasti dibicarakan itu, siapa yang tidak tahlilan? Pasti begitu, menimbulkan fitnah. Dasarnya mana? Ini dasarnya. Fa innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakal Ka'bah wa qala laula hithanu qaumiki bil jahiliyah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ka'bah dan berkata, seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah. Maksudnya bagaimana? Hadis ini panjang, cuma disampaikan pendek-pendek oleh Imam Ibnu Aqil. Karena ini hadis terkenal, dikiranya kita itu kenal juga, padahal tidak kenal. Nah, bagaimana? Jadi Rasul pernah berkata kepada Aisyah, Aisyah, Ka'bah yang ada ini Ka'bahnya jahiliyah, bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Pada masa jahiliyah pernah ada musibah, Ka'bah ini rusak. Lalu orang Quraisy membangun Ka'bah. Orang jahiliyah bangun Ka'bah. Ketika orang jahiliyah membangun Ka'bah, ini bersamaan dengan krisis ekonomi. Krisis ekonomi, dana tidak cukup, akhirnya Ka'bah dibangun secukupnya, lebih kecil dari yang asli. Maqam Ibrahim harusnya ada di dalam, terpaksa ada di luar, karena tambah kecil. Lalu kata Aisyah, halla naqattaha wa banaitaha ya Rasulullah. Mengapa Ka'bah ini tidak engkau bongkar saja dan dibangun lagi? Kan selesai. Kata Rasulullah, laula hitsanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Seandainya bukan karena kaummu baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, Ka'bah saya bongkar. Cuma karena bangsamu ini baru meninggalkan jahiliyah, mereka masih sangat menghargai peninggalan datuk-datuk mereka. Kalau itu diganti, mereka nanti mungkin melakukan perlawanan secara psikologi, dan itu berbahaya terhadap mereka. Akhirnya dibiarkan oleh Nabi. Itu Ka'bah. Dan sampai sekarang masih Ka'bah jahiliyah, bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Padahal di dalam Al-Quran, anittabi' millata Ibrahim hanifah, kan begitu. 50 tahun kemudian setelah Rasulullah wafat, setelah tahun 65 Hijriah, Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, Ka'bah dibangun persis Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Karena Abdullah bin Zubair ini dapat amanat dari Rasulullah melalui bibinya Siti Aisyah. Dapat petunjuk, Ka'bah bentuknya begini, ukurannya begini. Cuman Abdullah bin Zubair ini menjadi khalifah tidak kondusif. Perang terus dengan Bani Umayyah. Perang dan akhirnya kalah lagi. Setelah
Abdullah bin Zubair ini kalah, meninggal, diganti khalifah yang baru dari Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik punya kebijakan, program Ka'bah dibangun lagi, dikembalikan ke Ka'bah jahiliyah. Alasannya, ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, bukan Ka'bahnya Rasulullah. Orang itu kan lebih suka pada, tidak tahu. Akhirnya sebagian ulama datang kepada Abdul Malik bin Marwan. Nah, kenapa Amirul Mukminin Ka'bah Anda rubah? Lah itu kan Ka'bahnya bin Zubair, bukan Ka'bahnya Rasulullah. Kan bid'ah itu. Bid'ah dhalalah. Kira-kira kan begitu ya kalau bahasa Wahabi. Akhirnya kata ulama tadi, enggak begitu. Ini Abdullah bin Zubair itu dapat hadis dari Aisyah, Aisyah dari Rasulullah. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan merasa menyesal. Cuma karena ini kebijakan politik, beliau malu, gengsi untuk mengembalikan kepada Ka'bahnya Ibrahim. Dibiarkan. 100 tahun kemudian Harun ar-Rasyid menjadi khalifah dari Bani Abbasiyah. Bani Umayyah sudah tumbang. Harun ar-Rasyid punya program lagi. Wah, ini Ka'bah ini diganti. Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Karena ini Ka'bahnya Bani Umayyah. Bani Umayyah itu memang bid'ah. Akhirnya siapa? Harun ar-Rasyid minta pandangan para ulama. Para ulama tidak berani membantah beliau. Karena Bani Abbas itu tangan besi yang menentang di penjara. Akhirnya minta pendapat Imam Malik. Malik ditanya, gimana Imam Malik? Kalau Ka'bah ini saya bongkar, saya bangun seperti yang dibangun Abdullah bin Zubair. Karena Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik, unsyidukallah ya Amirul Mukminin Allah taf'al. Saya ingatkan engkau Amirul Mukminin agar takut pada Allah. Jangan lakukan itu. Lalu mengapa? Inni akhafu an takuna mal'abatan bainal muluk. Saya takut Ka'bah ini nanti menjadi mainan para raja. Setiap ada raja ingin mengambil hati rakyatnya, dia bangun Ka'bah. Biar dia dikatakan yang membangun Ka'bah. Kalau Ka'bah sudah dijadikan mainan, fatazula haibatuhu min qulubin nas, maka Ka'bah ini akan kehilangan wibawa, haibah dari hati umat Islam. Kata para ulama, fastahsanan nasu qaula Malik. Para ulama menganggap baik pendapat Imam Malik, membiarkan Ka'bah jahili. Ka'bah saja dibiarkan, apalagi cuma tradisi tahlilan 7 hari. Logikanya kan begitu. Penting mana mengganti Ka'bah dengan mengganti tahlilan? Kan penting Ka'bah. Karenanya kita biarkan tahlilan tetap jalan demi menjaga wibawa ulama dulu. Ulama dulu yang alim, yang warok membiarkan tahlilan, apalagi kita. Ulama kita itu bukan tidak tahu kalau selamatan dari keluarga kematian itu makruh, hafal sama kitab. Tapi mereka ini kan yang dijagakan semuanya, identitas. Bahwa identitas Islam Nusantara memang seperti ini. Karenanya Islam Nusantara ini beda dengan Islam di kita ini. Hidup di Nusantara bukan kebetulan. Ini yang sudah direncanakan oleh Allah itu. Jadi kita ini bukan kebetulan jadi orang Nusantara, ya bukan. Yang sudah direncanakan oleh Allah. Karenanya Islam kita benar-benar dibangun. Ketika Syiah ini datang ke Nusantara, para ulama membuat identitasnya. Pakai cara-cara menyebarkan syiar para sahabat. Anti Wahabi, anti. Sudah dibuatkan itu. Karenanya tradisi yang kita terima dari para ulama Nusantara harus dilestarikan. Karena itu dalilnya sangat kuat. Kalau kita belum tahu dalilnya, itu bukan karena tidak ada dalilnya. Kita belajar belum sampai ke sana. Belajarnya cuma 2 hari. Mau tahu semuanya kan tidak masuk akal itu. Di mana ada orang belajar 2 hari jadi ulama besar? Ya tidak bisa. Nah, barangkali ini ya kita tutup karena waktunya sampai jam 5. Ini ulama instan namanya. Tapi tidak apa-apa lah. Yang penting kita ini mantap dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita, bangsa kita semuanya istiqomah. Amin, Allah amin.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum.